Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Ya, Mas Khalil. Siap, doa mulai. Allahumma arinil haqqa haqqa wa arinil batila batila warzuqni. Amin. Ya. Terima kasih. Pak Guru akan mengabsen dulu siapa yang tidak berangkat pada hari ini. Aditya Fandi, Ahmad Rahmatal, Bella Novelina, tidak hadir. Kenapa? Sakit. Tika Amalia, Galih Maulana Yusuf, Mairul Rasidin, Zaid Ibrahim, Zaidi Setiawan, Rizky Aditya Pratama, Tegar Saputra, Zahidah Kalbi. Ya, semoga yang tidak hadir karena sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Semangat ya, bersemangat. Pak Guru minta tambah semangat lagi dengan terus semangat. Ya. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Tujuh kebiasaan anak Indonesia, Pak. 1, 2, 3. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, berbagi kasih sayang, melakukan olahraga, makan sehat bergizi, juga aman berbahagia, bermasyarakat setiap hari hidup cepat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kembali. Tadi malam sudah belajar? Ya. Ya, hari ini kita akan belajar IPAS ya. Yang mana pelajaran IPAS yang akan kita pelajari itu Indonesia Kaya Raya ya. Kemarin kalian sudah belajar dari Indonesia yang kaya hayatinya. Nah, yang akan kita pelajari adalah Indonesia Kaya Raya, yang mana kita lihat dari letak geografisnya Indonesia. Kita dibuka buku paket IPAS-nya halaman 162. Bab 6 Indonesiaku Kaya Raya ya. Dari letak geografis Indonesia, Indonesia ini lebih banyak lautnya ya daripada daratannya. Artinya lebih banyak air daripada daratnya. Selain di laut yang di atas yang kalian lihat ya, ada juga di dalamnya ya terumbu karang ya. Hewan-hewan binatang biota lautnya yang luas ya. Juga Indonesia ini menyimpan banyak kekayaan selain di lautan juga ada di daratan.
lihat halaman 162. Tujuan belajar kita hari ini nanti kita menelaah ya. Kita lihat apa saja yang ada di Indonesia kita ya. Sebagai wujud cinta tanah air kita mengenal Indonesia lebih dalam lagi ya. Berdasarkan geografis Indonesia ini banyak pulau-pulaunya ya. Banyak pulau-pulaunya juga masyarakatnya, karena Indonesia ini mudah ya, curah hujannya tinggi. Indonesia juga banyak penduduknya yang bercocok tanam ya. Lalu kita nanti akan belajar juga kekayaan yang ada di sekitar kita ya. Di sekitar kamu nanti lihat ya, Indonesia itu banyak apa saja. Oh, ternyata di lingkungan kamu ya, di sebelah sana sebelum masuk SD kita ada banyak sawah ya, itu pertanian ya. Sebelumnya lagi ada pabrik-pabrik ya, itu industri. Jadi Indonesia ini termasuk kaya raya. Lihat halaman 162, ada percakapan dua anak ya. Percakapannya ini antara Dara dan Mia. Dara tuh nanya ya, di mana sih letak kalian di peta? Sudah pernah lihat peta? Sudah ya. Dari pertanyaan tadi ya, apa sih fungsi peta? Terus bagaimanakah letak geografis Indonesia? Apa sajakah letak geografis Indonesia? Pertama, fungsi peta ini menunjukkan posisi ya. Dengan adanya peta itu kalian bisa tahu satu posisi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran dan luasnya. Di peta ada skala. Di situ yang menunjukkan ukuran dan luas jarak permukaan bumi. Ya. Secara letak geografis Indonesia berada di benua Asia. Ya. Berada di dua benua, yaitu benua Asia yang paling atas dan benua Australia di bawah negara Indonesia. Ya. Lalu pengaruh dari letak geografis Indonesia terhadap sosial masyarakat adalah munculnya mata pencaharian yang berbeda-beda, termasuk tradisi, adat istiadat, dan budaya. Indonesia memiliki 17.508 pulau ya, dari Sabang sampai Merauke ya, yang tadi kalian nyanyikan. Termasuk Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Yang kelima, Indonesia disebut negara maritim karena luas lautnya lebih luas daripada luas daratnya. Indonesia juga disebut dengan negara agraris. Nah, karena wilayah daratan luasnya subur dan banyak penduduknya yang bercocok tanam sebagai petani. Berikutnya, bagian-bagian dari peta. Ya, bagian-bagian peta ini banyak sekali. Yang pertama, lihat di video. Yang pertama, judul peta. Ini ya, judul peta. Setiap peta ada judulnya. Judul itu terletak di tengah, di paling atas. Lalu arah mata angin. Arah mata angin yang biasanya ditulis menghadap ke atas, huruf O atau utaranya. Termasuk ada peta-peta kecil. Ini namanya peta sisipan. Terus ada juga warna-warna yang berbeda di peta. Yang kalian catat nanti ini ya, ada di halaman 164. Kalian catat itu ya. Ya. Ada 7. Nah. Ya, silakan lihat halaman 100. Ya, bagian-bagian peta, halaman 164. Lihat peta yang sudah Pak Guru tunjukkan di papan tulis. Pak Guru mencontohkan satu peta Indonesia. Ya, silakan dikerjakan.
Vika sudah? Sudah ditumbuk. Ya. Tumbuk Vika. Ya, 1, 2, pel. Ya, betul. Ya, betul. Ya, nah, terus, nggak apa-apa. Ya, terus, ya, ya. Sudah semua? Siapa yang belum? Kita cocokkan bersama, ya. Yang pertama, Adit, baca soalnya, Adit. Berapa di sebelah tenggara benua apakah Indonesia? Ya, di sebelah tenggaranya itu adalah benua Australia. Itu di sebelah bawahnya Indonesia itu ya. Yang pulaunya berbentuk agak seperti bulat ya. Nomor 2, Randy, dibaca soalnya. Ya, Indonesia berada di antara dua benua. Apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Terakhir 10. Bandingkan wilayah mana yang lebih besar, wilayah lautan atau wilayah daratan Indonesia? Wilayah lautan ya. Banyak tadi yang sudah menjawab betul. Kesimpulan hari ini yang sudah kalian pelajari ya, tadi kalau peta berarti gambaran, jangan sampai lupa ya, gambaran permukaan bumi dalam bentuk datar ya. Kalau ada reliefnya itu bukan peta, itu namanya replika. Nomor 2, fungsinya peta. Kalian sudah belajar peta ini untuk menunjukkan suatu lokasi. Yang kedua, memberikan gambaran luasnya suatu wilayah atau tempat. Yang ketiga, menentukan arah. Kalian mau kemana itu melihat petanya. Yang ketiga, yang sudah kalian pelajari, Indonesia ini ternyata lautnya lebih luas. Luasnya laut Indonesia, maka Indonesia disebut negara maritim. Sedangkan karena Indonesia lebih banyak pulaunya dan bentuk negara Indonesia ini pulau, maka Indonesia disebutnya negara kepulauan. Ada berapa pulaunya tadi? 17.508 pulau. Yang keempat, Indonesia daratannya subur sehingga banyak masyarakat Indonesia bermata pencaharian petani. Indonesia ini sehingga disebut negara agraris ya. Selanjutnya kita nanti akan belajar lagi ya di pertemuan berikutnya bagaimana pengaruh geografis Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya. Kita juga akan belajar lagi yang lebih banyak keanekaragaman hayati di sekitar tempat tinggal kalian, termasuk apa-apa yang bisa dimanfaatkan dari keanekaragaman Indonesia berdasarkan letak geografis Indonesia. Tuh ya, tuh pelajaran hari ini kita cukupkan. Silakan berdoa terlebih dahulu. Yuk. Dimasukkan buku dan alat tulisnya. Silakan berdoa.
keluar istirahat ya.